Maksud dan tujuannya adalah bagaimana kita memperkenalkan perpustakaan Suman HS ini kepada masyarakat, terutama kepada generasi muda. Karena masih banyak yang belum tahu. Dikiranya ini gedung adalah gedung perkantoran. Ya, mungkin adik-adik yang atau anak-anak yang hadir pada sekarang ini baru sekali ini ke sini. Mungkin ada yang seperti itu. Dan inilah tujuan daripada kami untuk mengajak berkolaborasi institusi pendidikan untuk mengadakan kegiatan literasi di Perpustakaan Suman HS. Dan ini memang seperti yang disampaikan oleh Umi, sudah 1 tahun yang lalu, ayo Umi gitu. Alhamdulillah sekarang terrealisasi kegiatan ini. Nah, Perpustakaan Suman HS mempunyai buku 68.780 judul, baik itu dari agama, hukum, kesehatan, ekonomi, perkebunan, dan lain-lainnya. Jadi ada 10 klasifikasinya, lengkap semua dari lantai dasar sampai lantai 4. Nanti anak-anak bisa tur sampai ke lantai 4 untuk melihat kondisi daripada perpustakaan. Dan ini dibuka dari Sabtu ke Sabtu, jadi dari Senin ke Senin, berarti tidak ada tutupnya, dari jam 8 sampai jam 4. Kalau misalnya selesai Car Free Day, nah ini bisa langsung ke sini. Jadi dan kunjungan, selain daripada kunjungan secara individu, yaitu kunjungan secara kolektif, yaitu dari institusi pendidikan melaksanakan outing kelas ke perpustakaan Suman HS. Apakah itu nanti ada informasi atau langsung datang, nggak masalah. Jadi nanti ada yang menggaitnya berkaitan dengan apa yang harus dilakukan. Dan benar apa yang disampaikan oleh Umi bahwa koleksi tercetak masih sangat diperlukan. Dan ini kita lihat Swedia itu sudah beralih dari digital ke buku cetak lagi. Nah, itu kita lihat mereka sudah dahuluan melakukan digital, secara digital. Tetapi di tahun kemarin menyatakan pemerintahnya bahwa mereka kembali ke secara tercetak, membaca dan menulis. Jadi bukan digitalnya ditinggalkan, bukan, tetapi lebih fokusnya kepada bacaan tercetak. Apa? Berarti sudah ada survei atau evaluasi daripada pemerintahannya bahwa secara digital mempengaruhi kesehatan anak. Jadi dapat menurunkan kesehatan anak, baik itu mata, motorik dan lain-lainnya, dan juga berpengaruh terhadap lingkungan, hubungan sosial antara satu dengan yang lainnya. Makanya, nah, negara Eropa saja yang sudah duluan maju kembali lagi ke asal, ya, berarti sangat penting untuk membaca ini. Nah, membaca tentu langsung ingat, merangsang motorik otak kita dan lain-lain. Makanya di Perpustakaan Suman HS ada untuk anak-anak usia dini, balita, yaitu mendongeng. Bagaimana kita meningkatkan atau mengeksplor lagi kegiatan-kegiatan mendongeng atau storytelling. Karena waktu kita kecil mungkin ingat Umi sering mendongengkan Nina, Sakina pada saat di dalam kandungan juga, gitu kan. Dalam agama Islam bacakanlah ayat suci Al-Quran pada saat hamil. Nah, kalau orang Barat dengarkanlah Beethoven untuk merangsang motorik mereka. Nah, ini yang dilakukan. Semuanya sudah ada di dalam Al-Quran. Ayat pertama adalah Iqra. Ya, nah itu adalah suatu tanda bahwa membaca itu adalah sangat penting. Dan saya mungkin ibu-ibu guru bisa juga melihat bagaimana kapasitas anak yang rajin membaca dengan yang tidak rajin membaca. Itu Bapak Ibu guru lah yang paham mengenai itu. Pasti ada perbedaan signifikan antara satu dengan yang lain. Dan yang kita selain daripada
buku tercetak, kita juga punya digital library. Jadi mau tak mau, suka tak suka, perkembangan zaman harus diikuti juga, dan kita mempunyai yang bisa diunduh oleh semua kita di mana saja dan kapan saja itu bisa diunduh, yaitu dengan aplikasi e-Riau. Jadi bisa melalui App Store, Play Store, dan desktop kita. Nah silahkan nanti bisa mengunduhnya. Itu ada 2.275 judul buku dari segala klasifikasi dengan 4.000 eksemplar. Jadi bisa meminjam juga di sana. Dan anak-anak juga kalau menjadi anggota tidak perlu juga harus ke sini, ada online-nya. Nah, kalau mau minjam buku bisa langsung lihatkan yang sudah mendaftar secara online.